Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran PAI berbasis online. Pembelajaran berbasis online adalah suatu kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan media yang dapat diakses melalui jaringan internet yang terkoneksi atau terhubung secara simultan sehingga memungkinkan untuk bertukar data dan informasi antar komputer. Dalam pembelajaran online PAI, agar manfaatnya berkualitas dan maksimal terhadap pembelajaran siswa, maka diperlukan untuk manfaat yang telah disajikan dan bahan ajar yang telah disampaikan. Pembelajaran online juga dapat bermanfaat secara optimal dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pendidikan, termasuk pada pendidikan PAI. Perlu menerapkan strategi yang tepat sesuai dengan konsep dan prinsip teknologi pendidikan. Sesuai dengan prinsip dan konsep teknologi pendidikan tersebut, maka disajikan strategi sistematis pengembangan dan pemanfaatan pembelajaran online dalam pembelajaran PAI. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis pembelajaran PAI berbasis online. Di antaranya yang pertama, pembelajaran online yang bersifat sinkron. Jenis pembelajaran ini, peserta didik akan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran online bersama pendidik dan peserta didik yang lainnya. Pembelajaran ini dapat dilakukan secara real time melalui penggunaan platform video online dan sarana chatting. Yang kedua, pembelajaran online yang bersifat tidak sinkron. Pembelajaran ini memerlukan tingkat motivasi diri dan kemandirian yang jauh lebih tinggi karena peserta didik akan belajar di waktu yang berbeda. Pembelajaran ini biasanya dilakukan ketika di rumah atau sering dikenal dengan istilah daring. Bukan hanya menggunakan komputer saja, bahkan juga banyak saat ini para peserta didik yang menggunakan laptop dan HP yang lebih canggih. Nah, dalam pembelajaran ini juga peserta didik diharuskan menggunakan aplikasi yang bermacam-macam seperti WhatsApp, Google Classroom, email, Zoom, Google Meet, dan masih banyak lagi aplikasi lainnya yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Juliansah akan menjelaskan tentang pembelajaran PAI berbasis online. Langsung saja ya ke materi. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa pembelajaran PAI itu tidak hanya sebatas teoritis saja, tetapi diperlukan dengan praktiknya. Oleh karena itu, sang guru tentu harus menguras tenaga dan pikirannya bagaimana cara untuk menyampaikan kepada anak-anak dan dapat dipahami dengan mudah walau dengan kondisi jarak jauh. Pembahasan mengenai inovasi pendidikan ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah inovasi pada bagian intrakurikuler. Dan yang kedua, inovasi pada kegiatan ekstrakurikuler. Lanjut ke bagian intra ya. Pembelajaran pendidikan agama Islam dilakukan secara daring yang disesuaikan dengan kurikulum yang telah disesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya tidak ada materi yang berubah selama pelaksanaan pembelajaran secara daring. Materi tetap sama, hanya saja berubah dalam segi level materinya. Yang biasanya secara normal mungkin dengan level materi yang tinggi, tapi ketika daring menjadi level yang rendah. Di masa darurat COVID-19 ini level materi lebih direndahkan dengan alasan kondisi siswa yang tidak memungkinkan memahami dalam kondisi jarak jauh. Beberapa inovasi yang diterapkan oleh guru-guru pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah adalah sebagai berikut. Pertama, penyajian pembelajaran
dengan multimedia atau sosial media. Pembelajaran semacam ini jarang dilakukan oleh guru pada masa pembelajaran biasa atau normal. Akan tetapi, pembelajaran jarak jauh, guru-guru PAI mengemas pembelajarannya menjadi pembelajaran yang multimedia atau sosial media, terutama pada materi pelajaran yang sifatnya abstrak atau jauh, materi yang sifatnya berupa panduan dalam pelaksanaan. Yang kedua, pembahasan PAI yang menekankan motto friendly. Maksudnya pembelajaran yang sifatnya bersahabat dan menimbulkan keakraban bagi semua siswa tanpa terkecuali. 3. Diskusi dan penguasaan berbasis online. Penugasan berbasis online. Kegiatan ini tentu selama ini dilakukan dengan cara tatap muka. Tetapi dalam hal ini siswa dipaksa harus mendiskusikan kegiatan pembelajaran secara daring. Pengamatan penulis. Para guru dan siswa lebih sering menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Ini tentu tidak biasa dilakukan. Akan tetapi mau tidak mau menuntut siswa untuk melakukan bersama-sama. Keempat, penerapan metode berbasis proyek. Para guru lebih banyak menuntut siswanya untuk melakukan pekerjaan di rumah yang sifatnya proyek. Hal ini dengan alasan bahwa metode itu lebih menekankan pada kemandirian siswa. Sebab dalam pembelajaran berbasis online atau daring, sang guru tentu tidak dapat terlibat aktif, tetapi pembelajaran juga menghendaki bagaimana siswa tidak belajar secara pasif. Maka dari itulah dipilih metode pembelajaran berbasis proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita ketahui sebelumnya bahwa dalam media pembelajaran itu terdiri dari media audio, visual, dan audiovisual. Nah, yang akan saya bahas kali ini ialah mengenai media video sebagai media pembelajaran PAI. Video termasuk ke dalam kategori media pembelajaran audiovisual, di mana ialah memproyeksikan gambar bergerak dan bersuara. Kemudian, pada hakikatnya, video ialah mengubah suatu ide ataupun gagasan yang dituangkan dalam suatu tayangan, yang dimana dalam proses perekaman dan penayangannya itu dibutuhkan teknologi tertentu. Dalam pembelajaran PAI, kita membutuhkan media pembelajaran, yaitu dengan memanfaatkan media video. Media video bisa kita lakukan melalui media PowerPoint dan melalui media internet. Nah, di dalam PowerPoint misalkan kita bisa menampilkan materi yang akan kita sampaikan itu di dalam video, kemudian dimasukkan ke dalam PowerPoint dan ditayangkan dalam proyektor. Nah, seperti itu. Misalkan dalam mata pelajaran fikih, kita bisa menampilkan tata cara praktek sholat, tata cara tayamum, tata cara berwudu, atau apapun yang berhubungan dengan materi fikih, dan nanti ditayangkan dalam video. Jadi pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Nah, kemudian dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, kita bisa menampilkan sejarah-sejarah terdahulu, misalkan sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah kisah-kisah Nabi. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur penggunaan media video dalam kegiatan pembelajaran PAI. Apa saja prosedurnya? Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan atau mengidentifikasi materi dan program video, diidentifikasi serta menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan.
Yang kedua yaitu merancang topik yang akan didiskusikan. Setelah topik itu dirancang, selanjutnya yang ketiga menyusun rancangan yang telah dirancang dan menyusun rancangan kegiatan sebagai tindak lanjut dari pemanfaatan media video dalam pembelajaran. Adapun mengenai cara umum prosedur kegiatan dan penggunaan media video dalam pembelajaran adalah yaitu ada 2 step. Yang pertama step persiapan dan yang kedua ada step pelaksanaan. Oke, yang pertama yaitu persiapan. Persiapannya itu menyusun rancangan penggunaan media video yang terintegrasi dengan RPP. Tentu harus sesuai dengan RPP yang telah dibuat oleh pendidik. Dan selanjutnya, kegiatan sebelum penggunaan media video harus mempersiapkan tempat atau ruangan supaya kondusif. Tentu ruangan yang nyaman, ruangan yang aman, yang bisa memanjakan peserta didik dalam menikmati atau mempelajari video yang kita buat. Hal ini menyiapkan peserta didik supaya mereka juga mempersiapkan alat-alat tulis beserta bukunya, tentu untuk mencatat apa saja yang mereka lihat, materi apa saja yang mereka dapatkan. Serta guru pun memberikan apresiasi atau tujuan yang ingin dicapai setelah pemutaran video. Tentu apresiasi itu sangat dibutuhkan untuk kebaikan para siswa, karena dengan apresiasi mereka akan merasa sangat dihargai dengan apa yang telah mereka lakukan. Nah, itu step persiapannya. Yang kedua, masuk kepada step pelaksanaan. Pada step pelaksanaan, selama menyaksikan program video pembelajaran atau melaksanakan program pemanfaatan media video sebagai pembelajaran dalam materi PAI, yaitu guru juga hendaknya mengawasi kegiatan. Tentu harus diawasi kegiatan peserta didik selama mengikuti program tersebut supaya apa? Sehingga berjalan pembelajaran itu dengan tertib. Apabila sudah tertib, tentu materi yang disampaikan lewat video itu akan mudah dimengerti, mudah diserap, dan juga mudah untuk dipahami, sehingga tercapainya tujuannya itu siswa dapat memahami dan menangkap suatu materi dan pelajaran yang telah disampaikan meskipun pemanfaat metodenya dengan menggunakan media video sebagai pembelajaran dalam menyampaikan mata pelajaran PAI. Nah, itulah mungkin perihal prosedur penggunaan media video dalam pembelajaran PAI. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa dipaparkan. Mohon maaf kurang lebihnya, kesalahannya. Terima kasih.